Salam, salam, selamat siang saudara-saudaraku sekalian di seberang sana, khususnya sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, kaum disabilitas di Kabupaten Sika, di NTT dan di mana saja YouTube saya ini dapat dijangkau. Hampir 1 bulan lebih saya alpha tidak lagi di YouTube, namun kali ini saya mau kembali ke YouTube untuk menyampaikan satu konten yang menurut saya sangat penting, dan sebenarnya konten ini adalah inspirasi dari sahabat saya, ketua Forsadika, itu Forum Bela Rasa Disabilitas Kabupaten Sika, namanya Bang Yos. Bang Yos, selamat siang. Tahun lalu kita dua pernah diskusi ya, bahwa engkau merindukan adanya sebuah koperasi. Kali ini saya mau memberikan sedikit apa yang saya paham dan mengerti tentang bagaimana sebuah koperasi dibangun. Seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, koperasi itu artinya kerjasama. Kooperasi itu kita kerjasama. Kerjasama ada dari orang-orang yang mempunyai satu tujuan untuk membangun kekuatan mereka sendiri. Seperti itu. Dengan kerjasama ini asasnya apa? Asasnya itu adalah kekeluargaan. Jadi kita berasas kekeluargaan, kita bangun suatu kerjasama di dalam bentuk kooperasi itu. Seperti ini. Dasar atau asas kerjasama ini sangat penting. Artinya apa? Kita melaksanakan kegiatan kooperasi. Apa saja bentuk atau macam daripada kooperasi itu tidak jadi masalah. Tetapi asas yang paling dasar utama adalah kekeluargaan. Apa artinya kekeluargaan? Artinya kita tidak perlu baku ribut. Kita seperti dalam satu keluarga. Ada bapak, ada mama, ada anak-anak, ya, ada om, tante, segala macam. Itu kekeluargaan, sehingga prinsipnya itu apa? Betul-betul kita saling percaya. Ada prinsip juga, orang katakan credo. Kalau kita orang yang pengikut jalan kebenaran firman Tuhan, pengikut Tuhan Yesus, ada credo. Credo itu dari bahasa Latin ya. Credo itu artinya aku percaya, dari kata credere. Kayak gitu. Jadi prinsip utama dari kooperasi adalah percaya. Kalau kita saling percaya, katakan kita ada 5 orang, 10 orang, atau 15 orang. Kita sudah saling percaya di antara kita. Saya percaya si A, saya percaya si B, saya percaya si C di antara kita teman-teman disabilitas ini. Lalu kita wujudkan kepercayaan kita ini dalam bentuk kooperasi, yang dimana asasnya tadi adalah kekeluargaan. Seperti itu. Sebab kalau kita tidak saling percaya, saya katakan lebih baik kita jangan buat kooperasi. Karena banyak sekali pengalaman di luar sana, pengalaman saya sendiri juga pernah membuat kooperasi, tapi karena tidak ada saling kepercayaan di antara kita, maka kooperasi itu apa? Tinggal waktu gagal. Seperti itu. Jadi kepercayaan sangat penting. Dalam kepercayaan ini akan muncul. Jadi gini, kepercayaan itu timbul di antara kita, kecuali ada prinsip-prinsip utama yang harus kita pegang kuat. Yaitu apa? Di dalam pelaksanaan kooperasi, yaitu seperti apa yang telah saya katakan, yaitu setiap kita harus memiliki karakter sifat, yaitu apa namanya? Karakter sifat super premium. Yaitu apa? Kita harus jujur dan tulus. Jujur dan tulus. Kalau kita jujur dan tulus, dalam arti begini, saya pinjam kooperasi ini, contoh kooperasi yang kita mau buat adalah kooperasi simpan pinjam. Saya pinjam uang di kooperasi ini adalah untuk usaha. Kita harus jujur dan tulus bahwa itu untuk usaha. Seperti itu. Usaha yang dapat kita lakukan. Nah, itu penting. Jangan sampai kita bilang, oh tidak, ini saya mau pelihara ayam, saya mau pelihara itik, saya mau buat apa namanya, bisnis jual pulsa, tetapi ternyata kita pinjam itu untuk makan. Itu tidak jujur dan tulus. Dan percaya, ketika kita tidak dapat mengembalikan pinjaman itu, koperasi akan tunggu waktunya saja bubar. Itu.
Yang kedua, kita juga harus apa? Kita harus taat dan setia. Taat dan setia terhadap kesepakatan-kesepakatan yang ada di dalam koperasi. Bagaimana simpan pinjamnya, mengembalikan seperti apa, kapan mengembalikan, jumlah pinjamnya seperti apa, itu kita harus taat. Dan semua taat aturan di dalam koperasi itu kita kesepakatan, itu adalah kesepakatan bersama. Kita kesepakatan bersama, lalu kita deklarasikan bahwa ini adalah kita punya koperasi, aturan-aturannya seperti begini. Kita harus taat dan setia, seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada unsur yang penting, yang sangat penting kita disabilitas ini, kalau kita mau bangun koperasi, yaitu adalah apa? Unsur kesabaran. Kita harus sabar betul, karena koperasi ini, saya kasih contoh, koperasi yang besar di Kabupaten Sika ini ya, koperasi pintu air, koperasi obor mas, itu mereka sudah menjalani tidak kurang dari 30 tahun. Mereka sabar, benar. Pertama, sekarang mereka punya anggota mungkin sudah puluhan ribu, kan ratusan ribu orang. Tetapi pertama juga mereka mulai dengan anggota 10, 15, mungkin 20 orang. Orang sabar. Di dalam kesabaran itu mereka banyak belajar. Tetapi salah satu hal yang paling penting adalah apa? Bagaimana kejujuran, ketulusan, dan ketaatan setia di dalam kesetiaan di dalam mengatur dan mengelola koperasi ini. Terlebih kita yang sudah dipercayakan oleh anggota menjadi pengurus, itu kita harus betul-betul jujur, tulus, taat dan setia. Kemudian kita sabar. Kenapa? Koperasi itu dia bertumbuh pelan-pelan ya, sama seperti pohon kelapa. Kau tanam dia 1 tahun, dia barusan keluar, dia punya daun-daunnya 2, 3, 4. Kau sabar sampai 7, 8 tahun baru dia sudah mulai menunjukkan buahnya. Nah, kesabaran seperti pohon kelapa ini kita harus belajar, karena setelah dia sudah berbuah manis, seluruh hidupnya pohon kelapa akan memberikan buah kepada kita. Sama dengan koperasi, kita harus sabar. Kita bina, kita taat terhadap seluruh aturan. Kita juga jujur dan adil di dalam setiap tindak tanduk perilaku kita dalam koperasi, baik kita sebagai pengurus maupun kita sebagai anggota. Seperti itu. Ini 3 prinsip yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya omong ini gampang ya. Gampang. Setiap orang yang omong pasti gampang ya. Tetapi untuk memulai itu sangat sulit. Sangat sulit. Bagaimana kita langkah pertama kita sampai bersepakat untuk mendirikan sebuah koperasi. Itu sangat sulit. Apalagi kita, teman-teman kita disabilitas. Orang di seberang sana, mereka mengatakan, ini buat apa mereka ya? Hidup juga sudah susah, sengsara setengah mati, tapi membangun koperasi. Saya bilang jangan. Jangan kita dengar omongan orang di luar. Stereotip atau stigma itu sudah sangat pahit untuk kita. Dengar, koperasi itu kita lakukan dengan kekuatan, bukan fisik kita. Bukan. Kekuatan kita adalah kekuatan apa? Hati nurani, jiwa dan roh kita. Jadi kita biar kita kalah, lemah di fisik kita, tetapi hati, jiwa, dan roh kita harus kuat. Kenapa? Hati dan jiwa dan roh kita itu yang mengendalikan tubuh kita. Itu orang-orang benar. Seperti itu. Jadi kita jangan dengar di luar, mereka yang omong-omong di luar atau katakan stigma negatif untuk kita, jangan. Langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Kita harus siap untuk mengatakan bahwa saya siap dan mau maju bersama untuk membangun satu koperasi. Ini yang penting. Kalau kita sudah katakan kita siap, maka kita harus realisasikan pikiran dan tekad kita itu. Sama seperti begini. Kita berdiri di pinggir di kaki gunung. Kita melihat gunung tinggi sekali. Setelah kita lihat gunung tinggi itu, kita harus katakan apa? Walaupun kau tinggi luar biasa, saya akan mendaki sampai ke puncak. Lalu kau tunduk ke bawah, dan pertama apa? Kau harus angkat kaki kananmu dan kau langkah pertama. Bapak Ibu teman-teman disabilitas yang saya katakan, kalau kau sudah langkah pertama untuk mendaki, artinya kau sudah tekad bulat bahwa mari kita bergabung dalam koperasi. Orang bijak di luar katakan apa? Ketika kau melangkah pertama untuk mulai melakukan sesuatu, sebenarnya kau sudah setengah memenangkan perjuangan atau peperangan. Itu kata orang bijak. Karena kalau kita sudah langkah pertama, pasti langkah kedua juga akan ikut. Jadi pertama memang berat.
Seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya katakan untuk teman-teman disabilitas di Kabupaten Sika, khususnya pun ke Bang Yos dan semua kawan-kawan lain yang saya sudah kenal, mari kita sepakat untuk bangun koperasi. Saya setuju dan saya sarankan kalau boleh kita membangun koperasi yang sangat sederhana, yaitu koperasi simpan pinjam. Simpan pinjam ini sangat penting. Jadi saya punya kemungkinan 500.000, tetapi karena ada 20 orang bersama dengan saya, sehingga itu sudah menjadi apa? 10 juta. Nah 10 juta ini kita atur dalam tata aturan seperti apa, langsung kita buat pinjamkan pertama untuk beberapa orang dulu. Tentu dengan berbagai macam klarifikasi, ada timnya di dalam, kemudian kita bangun dia punya kepengurusannya, ketua, sekretaris, bendahara dan segala macam yang dibutuhkan di dalam koperasi ini. Itu yang penting. Itu yang penting. Jadi kita harus mulai dulu. Mulai ini apa? Kita harus bongkar buang benteng egoisme kita. Orang yang mau bergabung dalam suatu kelompok itu dia harus tidak boleh egoisme. Nah, seperti itu. Jiwanya adalah jiwa sosial, mau bekerja sama. Makanya orang bilang koperasi adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai kepedulian dan kepentingan bersama untuk membangun kekuatan mereka. Seperti kayak gitu. Dan kalau koperasi simpan pinjam adalah apa? Kita membangun kekuatan dengan apa? Mengumpulkan uang di antara kita. Lalu kalau bulan pertama uang kita belum banyak, kita jangan dulu action untuk melakukan simpan pinjam. Kita lakukan hal yang orang sebut dengan apa? Pemupukan modal. Jadi kita setting, oke, 6 bulan ke depan pada saat modal kita sudah ada 10 ke 15 juta, baru kita mulai dengan buka kesempatan untuk mulai dipinjamkan kepada anggota. Dengan ketat, ada tata aturannya segala macam kita buat. Kemudian bagaimana bunga pengembaliannya, dan dia pinjam untuk apa? Itu ketat, harus didampingi untuk supaya apa? Pinjaman itu tepat guna, tepat sasaran. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau sampaikan kata bijak orang-orang seberang sana. Dia bilang begini, the man behind the gun. Nah ini bahasa saya, kami orang Geyak. The man behind the gun. Laki-laki di balik senjata. Teman-teman disabilitas di seberang sana, laki-laki di balik senjata. Yang penting di sini bukan senjatanya, bukan, tapi laki-laki itu. Laki-laki itu harus mempunyai kemampuan, kemahiran menembak. Dia tahu bagaimana caranya membinik, cara untuk sasaran segala. Dia tahu semua, bukan senjatanya. Kalau senjatanya hebat, bagus, luar biasa, tetapi kalau yang menembak itu goblok, tidak tahu apa-apa, yang menembak itu tidak jujur, tidak tulus, tidak taat setia, dia akan menembak sembarang orang, bahkan dia bisa menembak dirinya sendiri. Itu sama dengan koperasi. Yang baik bukan koperasi, tapi kita orang ini yang mengendarai koperasi. Jadi koperasi hanyalah alat. The gun itu senjata. The man kita ini yang harus penting. Seperti itu. Dan salah satu keberhasilan koperasi, saya mau ungkap satu idiom dari kita orang Sika, lokal wisdom, yaitu apa? Kula babong. Itana kula babong lahi lekang naruk supaya sirwisi itan dapat kita tangani bersama. Kula babong lahi lekang naruk adalah prinsip demokrasi di dalam pelaksanaan koperasi. Haleluya, haleluya, amin. Jadi begitu saja Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan video singkat saya hari ini dan koperasi, tentang koperasi. Banyak sekali hal yang kita bicarakan, bisa kita diskusikan tentang koperasi ini. Tetapi apabila kita sudah sepakat, nanti ada momentum kita duduk bersama-sama, baru kita mulai rancang bersama-sama. Selamat siang kepada Bapak Yos, Ketua Forsadika, Ibu Helen Pereira yang mendampingi Forsadika dan semua anggota-anggota Forsadika di Kabupaten Sika. Selamat siang. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.